Kata umum dan kata khusus yang dibuat oleh Chelsea Mawikere dan Marsanda Heri dari 12 IPA 2. 1. Pengertian kata umum. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat, memiliki makna lebih luas, lebar, dan cakupannya lebih luas. Artinya, kata umum dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik atau masih bisa diperluas lagi makna katanya. Sebab itulah, kata umum seringkali bisa menimbulkan suatu makna yang membingungkan pembaca. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih spesifik menjelaskan makna pesan yang disampaikan. 2. Pengertian kata khusus. Tak jauh berbeda dari kata umum, kata khusus juga sering digunakan dalam penyusunan kalimat. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Artinya, kata khusus menjelaskan sesuatu baik benda, tempat, waktu, peristiwa, bentuk, dan seterusnya secara spesifik serta tidak dapat diperluas lagi. Sebab itulah, kata khusus bisa lebih memudahkan pembaca memahami makna pesan yang disampaikan dibandingkan kata umum. Yang ketiga, contoh kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum yang pertama, bunga, sayur, pohon, cuaca, warna, membaca, dan melihat. Contoh kata khusus, pertama, anggrek, mawar, melati, Kamboja. Kedua, hujan, panas, dingin. Ketiga, hitam, putih, biru, merah, hijau. Keempat, mengangkat, mengangkut, menyeret. Kelima, Indonesia, Singapura, Thailand. Keenam, mengamati, memandang, menonton. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu brokoli, kubis, wortel, dan bayam. Contoh kalimat umum dan kata khusus dalam kalimat bunga anggrek. 1. Ani menanam bunga di pekarangan rumahnya. Kedua, Ani menanam bunga anggrek di pekarangan rumahnya. Dari contoh di atas, kata umum adalah bunga, sedangkan kata khusus adalah anggrek. Nah, itulah pengertian kata umum dan kata khusus yang merupakan salah satu jenis kata dalam ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita ke contoh cerita pendek. Florin keluar dari kelasnya ketika bel pulang berbunyi. Aku masih duduk di bangku kelasku, menunggu Ibu Ririn keluar kelas. Setelah Ibu Ririn keluar kelas, aku menyusul Florin yang sudah duluan keluar dari kelasnya. Kulihat Florin sedang memandangi pohon rambutan. Aku duduk di kursi panjang yang ada di belakang Florin. Aku berpikir Florin menginginkan buah rambutan. Itulah sebabnya dia memandangi pohon rambutan. Sambil melihat Florin, aku bersenandung. Florin berbalik, tampaknya ia mendengar senandungku. Ivana, sudah dari tadi di sini? Tanya Florin. Enggak kok, aku baru saja di sini, jawabku. Aku perhatikan kamu selalu ke sini. Kenapa? Aku balik bertanya. Ivana, kamu tahu kan, kalau aku ingin sekali mencoba buah rambutan, pasti rasanya enak. Apalagi jika dimakan waktu panas-panas begini. Jelas Florin. Aku mendongak ke atas, hari ini memang panas. Banyak siswa yang mengantri untuk membeli es cendol untuk menyegarkan tenggorokan. Aku kembali melihat Florin yang terus-terusan melihat pohon rambutan. Florin, ingin sekali makan buah rambutan? Tanyaku. Iya, aku ingin sekali makan buah rambutan, jawabnya. Aku memutuskan untuk pulang, meninggalkan Florin yang masih asik melihat pohon rambutan. Saat di jalan pulang, aku melihat ada beberapa pohon rambutan. Seketika aku teringat Florin. Bersamaan dengan itu, aku mempunyai ide untuk memberikan kejutan kepada Florin. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah membawa rambutan yang cukup banyak. Aku mengikuti pembelajaran seperti biasa, tetapi di jam terakhir gurunya tidak masuk. Aku memanfaatkan waktu tersebut untuk memberikan kejutan kepada Florin. Sebelum aku berjalan menuju halaman belakang sekolah, tempat pohon rambutan yang sering dilihat Florin, aku mengganti seragamku dengan pakaian olahraga. Aku berdiri dekat pohon rambutan, lalu aku memanjat pohon tersebut. Untung saja pohonnya tidak begitu tinggi. Satu persatu, buahnya aku kaitkan pada ranting pohonnya. Florin pasti terkejut dan senang melihat ini. Bel pulang berbunyi, seperti biasa Florin keluar kelas untuk melihat pohon rambutan. Aku mengikuti Florin dari belakang dengan langkah perlahan agar ia tidak tahu. Sampai di halaman belakang sekolah, baru saja ingin mengejutkan Florin, malah aku yang duluan terkejut mendengar teriakannya. Aku berjalan menghampiri Florin. Ivana,
Lihat, pohon jabunya berbuah. Asik, aku akan makan rambutan, seru Florin. Aku mengangguk, ikut senang. Florin mengambil bambu yang ada di dekat pohon, kemudian mencungkil satu persatu buah rambutan. Ia membawa beberapa rambutan di tangannya, tapi wajahnya tampak heran, karena mana bisa pohon rambutan yang kemarin tidak berbuah, hari ini sudah berbuah dan sudah matang. Kemarin sepertinya belum ada buah deh. Ini pohon ajaib ya, kata Florin. Ngawur, pasti ada orang yang mengaitkannya, serbuku. Masa? Tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih. Tapi siapa? Tanya Florin. Mau tahu nggak? Ucapku sambil menaik turunkan alisku. Siapa? Tanya Florin sambil menggoyangkan tanganku. Siapa lagi kalau bukan aku? Ucapku dengan bangga. Seneng banget. Makasih Ivana, ucap Florin sambil memelukku. Aku senang memberi Florin rambutan yang sangat ia inginkan. Setelah mencobanya, ia sangat menyukai buah rambutan. Ia makan semua buah rambutan tersebut. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat.